Jumpa lagi di channel Yuk Kita Belajar. Yuk. Nah, alhamdulillah nih ya, kita mau bincang-bincang ya, tentang jurusan ya. Kalian mau tahu kan tentang jurusan kalian itu sistem masuknya gimana kan? Nah, mau tahu. Cuma kakak mau kenalan dulu deh sama murid-murid kakak ya. Tapi terlebih dahulu kakak mau kenalin dulu nih ya. Di samping kakak itu ada Kak Bunga ya. Nah, Kak Bunga itu lulusan Geofisika S2 UI ya. Ya, S1-nya di mana Kak Bunga? Di IPB. Oh, S1-nya di IPB, jurusannya fisika. Gitu. Kalian suka fisika nggak? Enggak. Aku IPS, Nah, sorry. kamu IPS ya. Nah, yang dua ini IPA nih. Ya udah deh, kamu kenalan deh dari yang paling sana dulu. Nah, coba kenalan. Nama aku Fibrina Adin Kaizila, dipanggil Fibrina. Terus kelas 12 IPA IPS. 12 IPA. Oh, 12 IPA ya. Nah, terus yang tengah. Hai, nama aku Dinda dari 12 IPS. Namanya Dinda 12 IPS ya. Nah, ini yang paling ujung sini. Aku Siva Aliksa, dipanggilnya Siva dari 12 IPA. Oh, 12 IPA gitu ya. Kalau persentase masuk perguruan tinggi itu kayak gimana, Kak? Tadi kan ada 3 jalur ya. Iya. Jalur pertama apa tadi? SNMPTN. Jalur yang kedua apa? SBMPTN. Jalur yang ketiga Mandiri. Nah, secara umum LTMPTN ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri, secara umum aturannya itu untuk SNMPTN itu 20%. Kalau untuk SBMPTN ya itu 40%. Terus kalau untuk seleksi mandiri itu 40% ya secara umum. Cuma beberapa PTN mengeluarkan kebijakan masing-masing. Datanya coba Kak Bunga sebutin deh ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau masuk ITB, Nah, coba kita mulai dari ITB nih. ITB jadi itu kalau ITB berapa itu persen? SNMPTN SNMPTN-nya. Itu 35%, Kak. Sama kayak SBMPTN-nya juga. Oh, kalau SNMPTN-nya 35%, Undangannya 35%. SBMPTN-nya Sama 35% untuk jalur mandirinya cuma 30 malah. cuma 30%. Nah, kalau UI nih, kalau UI SNM-nya itu malah SNMPTN. ya, undangannya. Undangannya itu cuma 20%. cuma 20%. Terus untuk SBMPTN-nya 30%. terus untuk SIMAK UI 50%, Kak. Makanya yang ikut kemarin aja seperti SIMAK UI kemarin tuh ada 2 kan. SIMAK UI itu ada reguler sama paralel. Oh, dibuka untuk paralel dan jadi tuh reguler ya. bener-bener karena emang peluangnya itu lebih besar kan, 50%. Jadi akhirnya emang lebih besar juga dong peluang buat mereka itu pengen mandiri gitu. Buat mandiri itu. Ya. Jadi untuk SIMAK UI itu lumayan besar, 50%. Cuma soal-soalnya juga lumayan puyeng gitu ya. Lebih susah dari UTBK lagi. Untuk SIMAK UI itu pelajaran yang diujikan kalau untuk IPA, Saintek dan TPS. Tapi untuk yang IPS ya Sosum sama TPS ya. Gitu. Dan emang kemarin tuh tingkat kesulitannya emang lumayan sulit sih gitu. Jadi kalau kalian emang dari sekarang tuh udah harus belajar tuh. Terus apa lagi Bunga? Nih Kak, kalau UGM itu dia SNMPTN-nya itu dia 25%. Oh, jadi SNMPTN UGM tuh 25%. Ya. Terus SBMPTN-nya berapa? 35%. UGM 40%. 40%. Lumayan tuh ya. Cuma kalau untuk UTUL UGM itu tadi penilaiannya dari nilai UTBK ya. Nah, kalau yang untuk UNPAD, Kak, itu dia SNMPTN-nya 20%. Oh, terus Terus SBMPTN-nya itu 40%, sama kayak SMUP. 40% juga. SMUP UNPAD-nya 40% ya? Oh, ini kalian banyak yang mau masuk ke UNPAD kan? Oh, tuh untuk mandirinya 40%, SBMPTN-nya 40%, undangannya 20% ya. Nah, kalau IPB itu ternyata sama juga loh kayak UNPAD, Kak. Persentasenya. Jadi yang ikut SNMPTN itu dia 20%. 20%. Terus SBM sama mandirinya juga 40%. Oh, itu IPB. Ada yang masuk IPB nggak? Enggak. Enggak. Deket soalnya ya. Keluar.
mau keluar ya. Kalau ITS itu ternyata seleksi mandirinya tuh lebih besar loh kak, 50%. Oh 50% kalau ITS ya. Jadi SNMPTN-nya itu dia 20%. 20%. Terus SBMPTN-nya 30%. Untuk ITS itu dia punya dua tuh seleksi mandirinya, kemitraan sama seleksi mandiri ITS. Oh ini tuh persentase beberapa universitas ya, SNMPTN, SBMPTN sama seleksi mandiri. Jadi setiap PTN itu punya kebijakan masing-masing untuk persentase jalur masuk ke PTN-nya ya. Aku mau nanya dong, ya gimana sih sistem penerimaan SNMPTN secara detailnya? Nah, ini nih ya, kalian itu harus tahu juga nih indikator penilaian untuk SNMPTN ya. Dari sekarang kalian itu harus tahu cara-caranya. Jadi yang dinilai sama universitas itu terhadap SNMPTN, yang pertama itu nilai rapot. Itu nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Pelajaran apa aja yang dinilai? Ada 6 pelajaran. Kalau IPA itu 6 pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, sosiologi ya. Nanti kamu hitung deh nilai rata-ratanya. Bisa kan nyari nilai rata-rata? Bisa. Apa rumusnya? Jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data kan. Kamu bisa deh nanti, kamu bisa dari semester 1 sampai semester 5 ya. Itu kamu hitung tuh. Nah terus kamu juga harus tahu nilai rata-rata minimum setiap jurusan di universitas itu. Kita singkat dengan NRM ya. Kalau Dinda mau masuk mana? Aku masuk Unpad kak. Unpad jurusan Kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial. Aduh kakak lupa nih datanya, coba. NRM-nya berapa? NRM-nya itu 79. 79. Nah kira-kira kamu masuk nggak? Masuk. Wih, alhamdulillah. Jadi ilmu kesejahteraan sosial itu NRM-nya 79, terus daya tampungnya 12 untuk SNMPTN ya. Kalau Fizrina mau masuk mana? Ilmu gizi unsur. Kalau ilmu gizi unsur coba kamu lihat datanya deh. NRM-nya lumayan tinggi, 84. Oh, NRM-nya lumayan tinggi 84. Daya tampungnya berapa? Tampungnya juga lumayan 18 lagi. Oh, jadi daya tampung untuk ilmu gizi unsur itu 18, NRM-nya 84 ya. Nanti kau bisa tingkatin deh di semester 5 ini ya. Kali aja bisa sampai atau lebih dari 84. Terus kamu apa lagi sih? Katanya ada lagi. Biologi unsur ya? Ya, kalau biologi unsur bisa Kak, bisa lumayan lah, 77. NRM-nya 77. Terus daya tampungnya 30 ya. Nanti kakak akan terterakan juga di deskripsi ya berapa NRM setiap jurusan di universitas masing-masing ya. Nah terus Siva mau masuk mana sih? UNS psikologi. UNS psikologi. UNS psikologi itu lewat jalur IPA ya. Nah dia ada di bawah Fakultas Kedokteran. Itu ada di bawah Fakultas Kedokteran. NRM-nya berapa? Tinggi juga lumayan sih, 80. Oh 80, insya Allah itu dapat lah ya. Ada di range nilai rata-rata kamu kan? Ada. Oh gitu. Terus daya tampungnya berapa? Daya tampungnya juga banyak loh, 36. 36. Wah, banyak banget itu. 36. Bisa. Itu lewat jalur SNMPTN tuh. Ya, itu lewat jalur SNMPTN. Nah, jadi kalian juga harus tahu tentang NRM. Ya kan? Gimana mungkin kalau seandainya nilai kamu nilai rata-rata misalkan sekian, tiba-tiba NRM itu tinggi, ya kamu ya mesti harus berstrategi juga gitu. Nah, jadi selain NRM yang kamu harus tahu adalah ya, kamu juga misalkan kamu itu masuk psikologi UNS nih, Siva. Nah, kamu yang kamu harus tinggikan karena psikologi UNS itu ada di bawah Fakultas Kedokteran, berarti nilai biologi, kimia kamu harus bagus, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ilmu kesejahteraan sosial Unpad, ya
yang kamu harus tinggikan itu nilai sosiologinya. Itu nilai sosiologi ya. Jadi kamu juga emang harus tahu kalau ilmu gizi itu yang harus ditinggikan itu biologi ya. Gitu, karena kan memang ilmu gizi itu kaitannya sama nanti makanan-makanan sehat. Kita mau ke restoran yang makanan sehat kan. Jadi pertama nilai rapot. Nilai rapot kalian harus bagus. Yang kedua yang jadi pacuan itu NRM. NRM setiap jurusan di universitas masing-masing ya. Yang ketiga itu memang harus tahu kalau jurusannya itu misalkan kalau jurusannya misal psikologi berarti biologinya harus bagus gitu ya. Nah yang kedua prestasi kalian di luar sekolah. Jadi kalau seandainya ada prestasi kalian misalkan ikut perlombaan, misal juara karate ke internasional atau apa, kalian ini aja terterakan ke SNMPTN, insya Allah itu memperbesar peluang ya. Jadi ada prestasi non akademik disertakan dengan sertifikat atau piagam ya. Nah yang ketiga itu indeks sekolah Din. Kalau indeks sekolah itu banyak deh faktor-faktornya. Yang pertama itu akreditasi ya, akreditasi dari sekolah tersebut. Kalau akreditasinya A itu dapat persentase 40% ya. Kalau seandainya satu sekolah kamu itu ada 500 ya berarti 40%-nya sekitar 200 kan ya. Itu 200. 40% siswa yang terbaik dari sekolah tersebut ya. Terus kalau akreditasinya B itu 25%. Tuh, 25%. Kalau untuk akreditasinya C itu 5%. Sekolah kamu akreditasinya apa nih? A. Oh, berarti alhamdulillah ya 40% ya. Indeks sekolah itu juga ditentuin sama nilai SBMPTN anak-anak tahun lalu. Jadi kalau seandainya ada kakak kelas kalian masuk SBMPTN dan nilainya itu tinggi-tinggi, penilaian universitas terhadap sekolah kamu juga besar. Yang ketiga, banyak masuk SNMPTN nggak sekolah kamu? Kalau banyak. Kalau seandainya banyak ya SNMPTN, insya Allah kamu juga bisa masuk SNMPTN juga. Selanjutnya track record sekolah. Kalau seandainya track record sekolah kamu itu bagus, ya peluang kamu masuk ke PTN juga bagus juga. Nah terus yang nggak kalah pentingnya juga, kalau seandainya sekolah kamu itu banyak memenangkan perlombaan, ya berarti ada prestasi dari sekolah, itu juga menentukan penilaian perguruan tinggi negeri terhadap sekolah kamu. Nah yang keempat itu track record alumni Din. Kamu itu kan tadi mau masuk ilmu kesejahteraan sosial ya. Kakak kelas kamu juga harus ada di, palingnya harus ada di situ tuh, harus ada di ilmu kesejahteraan sosial. Kalau seandainya nggak ada kakak kelas kamu yang masuk melalui jalur SNMPTN ke ilmu kesejahteraan sosial, ya berarti peluang kamu kecil ya. Nah terus yang kedua dari track record alumni, ini prestasi akademik atau IPK alumni itu bagus atau enggak. Seandainya ada ilmu kesejahteraan sosial kakak kelas kamu di situ ya, tapi ternyata secara prestasi kakak kelas kamu itu nggak terlalu bagus, itu juga universitas bakalan mempertimbangkan dari SMA kamu itu untuk masuk ke jurusan itu. Jadi ternyata SNMPTN juga melihat prestasi dari kakak kelas kalian. Jadi kalau seandainya kalian itu masuk ke PTN nanti, kalian makanya harus bener-bener jaga nama baik sekolah kalian, biar adik-adik kelas kalian juga bisa meneruskan perjuangan kamu di PTN itu. Itu adalah indikator penilaian SNMPTN gitu ya. Jadi SNMPTN itu nggak hanya ngomongin tentang nilai rapot doang ya. Jadi yang paling utama tadi juga ada indeks sekolah kan gitu. Jadi nggak hanya nilai rapot, dan bisa jadi nggak hanya kalau anak yang ranking 1 terus belum tentu juga bisa dapet kalau seandainya memang dia nggak punya strategi. Alhamdulillah tuh tadi kakak itu udah jelasin sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Gitu. Jadi ada 3 kan caranya. Nah tapi tahap pertama yang kalian harus tahu itu adalah SNMPTN. Strateginya gimana kalian itu mau masuk
peluang itu besar atau bisa masuk ke SNMPTN, nanti kakak bakalan merasionalisasikan nilai rapot kalian gitu. Jadi nilai rapot kalian itu akan dirasionalisasikan apakah cocok atau enggak nanti gitu. Nah, bagi kalian ya subscriber kakak, nanti tulis di kolom komentar, kak mau dong kak dirasionalisasikan nilai saya dapat nggak masuk ke jurusan ini. Insya Allah nanti kedepannya kakak akan membantu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya gitu. Udah sampai sini dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.